Paman-pamanku semua, siapa di sini paman-pamanku yang masih bingung toh paman mengenai pemilihan velg pada RC-nya paman. Nah, di sini paman saya akan memberikan sedikit sekelumit atau sefruit tips and trick mengenai pemilihan velg pada RC-nya paman-pamanku semua. Mari kita bahas paman. Nah paman, velg itu paman ibarat sepatu ya paman. Jadi paman-pamanku itu kalau dalam RC ini paman itu, kalau body itu paman-pamanku, body RC itu ibarat pakaian kita paman ya toh. Lah kalau velg ini paman itu ibarat sepatu yang kita pakai paman. Lah kalau paman-pamanku salah pilih sepatu pasti jalannya ndak enak toh paman. Sepatunya kekecilan, kakinya sakit ya toh paman. Sepatunya kebesaran, nanti oblo-oblo apa ya paman, oblo-oblo nyebutin ndak pas ya paman. Nah maka dari itu paman, biar ndak salah pilih mengenai sepatu ini paman, kok mengenai sepatu, mengenai velg velg ini paman juga kalau salah pilih bisa mempengaruhi performa pada RC kita paman. Performanya itu jadi kurang maksimal, padahal terlihat sepele ya paman, posisinya di bawah menggelundung-gelundung muter-muter tok, tapi ternyata itu adalah salah satu faktor penentu paman. Paman sorry ya paman, agak suaranya serak-serak habis makan jajan saya paman. Nah velg yang tepat itu paman akan mempengaruhi banyak faktor pada RC kita paman. Yang pertama mempengaruhi handling, mempengaruhi kecepatan, dan yang pasti mempengaruhi tampilan RC kita paman. Jadi paman-pamanku itu jangan sembarangan memilih velg paman. Kalau salah pilih aduh eman-eman, pasti paman-pamanku jajan lagi dan jajan terus ya toh paman. Nah ini dia paman, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama paman faktor yang diperhatikan yaitu pertama itu ukuran paman ya toh paman. Ukuran velg RC itu harus disesuaikan dengan ukuran bannya, jangan salah. Paman-pamanku beli velg ya toh paman untuk mobil 1/10, belinya velg ukuran yang 1/12 atau 1/14 atau bahkan velg untuk 1/5, 1/6 ya ndak muat toh paman ya toh. Bannya ndak iso masuk, velgnya ndak bisa dipakai paman. Paman, kalau velgnya terlalu besar itu juga ndak bagus ya toh paman. Bannya ndak bisa dipakai, otomatis nanti ndak bisa masuk ke RC-nya. Kalau kekecilan paman ya toh, bannya ndak bisa masuk ke velgnya paman. Maka dari itu ukuran itu sangat-sangat diperhatikan paman. Kedua, offsetnya paman. Jadi offset adalah jarak antara pusat roda dengan pusat velg paman. Nah ini paman, tak kasih lihat paman. Ini itu offsetnya 0 ya paman. Nah ini offset 0 ini paman. Jadi ini rata ya toh paman. Nah ini rata ini paman. Ini rata. Nah kalau ini off berapa saya lupa paman. Ini off itu dia celong paman. Nah celong kayak gini itu offset ya paman. Jadi ini akan mempengaruhi posisinya nanti paman. Nah meskipun ukurannya sama paman, tapi tetap mempengaruhi kegantengan RC paman-pamanku semua. Dan paman, offset ini juga mempengaruhi handling loh paman, jangan salah. Ini mempengaruhi handling. Jadi sesuaikan saja offset yang pas untuk RC paman-pamanku semua. Terus paman, yang ketiga mengenai lebar velg. Ini lebarnya paman. Paman-pamanku kalau inget kejadiannya Nika Ardila ya paman. Itu kan gosipnya adalah Nika Ardila itu pakai ban temporary ya paman. Ban dan velg temporary di mana velgnya ukurannya itu lebih kecil dari velg aslinya. Dia separuh. Jadi tidak bisa dipakai dengan maksimal. Nah, jadi tidak bisa ngebut-ngebut paman. Seperti itu halnya paman. Makanya lebar velg itu sangat-sangat harus diperhatikan paman. Karena kalau dia terlalu tipis, dia itu kurang stabil paman ya toh. Dan mempengaruhi traksi. Jadi
lebar pelek seperti ini. Makanya pelek rally itu kan biasanya sok lebar-lebar paman. Nah, ini mempengaruhi traksi dan kestabilan RC paman-pamanku semua. Berikutnya paman, mengenai material. Nah, ini paman. Velg RC itu paman biasanya terdiri atau materialnya itu macam-macam paman. Contoh ini velg adventure ya paman. Ini velg adventure. Ini paman. Nah, ini alloy metal ini paman. Ini alloy metal ini paman. Bahannya seperti ini. Biasanya ada alloy metal. Nah, kalau velg RC yang seperti drift saya dulu pernah paman. Saya punya RC drift paman ya toh. Tak kasih velg adventure buatannya Om Nob. Kalau paman-pamanku tahu Om Nob, Nob the Builder itu adalah salah satu pembuat pelek legendaris Indonesia paman. Saya pernah pakai peleknya Om Nob yang V1 mungkin ya paman, sing bentuknya bintang blimbing itu pernah tak pakai di RC Drift paman. Hasilnya apa paman? Untung RC Drift saya tetap stabil. Tapi saat dipakai di RC Drift teman saya paman, itu berat. Ya karena banyak ininya alloy metal paman. Jadi kan dia berat salah satu sisi. Maka dari itu paman, material itu harus sangat diperhatikan ya paman. Dari plastik, aluminium atau nilon. Nah, kalau ini kebetulan paman, ini velg nilon ya. Nah, ini nilon ini paman. Ini velg nilon. Jadi dia plastik nilon itu dia lebih kuat ya paman. Tapi lebih ringan paman. Jadi plusnya banyak paman. Lebih kuat dan lebih ringan. Yang dicari di dunia balap itu kan kuat ringan paman. Nah, ini salah satu bahan nilon yang terdebes ini paman. Ini KMC ini paman ya toh. Ini rekomendasi bagus untuk paman-pamanku para pemain rally karena ini bentuknya juga oke toh paman ya toh. Kemudian paman, jangan lupa desain. Nah, ini paman. Desain ini harus diperhatikan. Ini kan ada ini tak geser ya paman. Ini untuk adventure ya toh. Desain ini diperhatikan. Kenapa? Karena biasanya paman-pamanku itu seleranya, terus tema RC-nya itu kan macam-macam paman. Ini yang model-model Ken Block ya teman. Kalau orang bilang Ken Block, ini terus ini model OZ Racing ya paman. Ini Ken Block ini. Nah, ini tuh paman. Nah, ini tuh ada tulisannya apa ya? DC ya, dan DC itu DC Sus bukan DC Denny Caknan ya paman. Bukan, ini DC Susnya yang nyponsori Ken Block. Nah, itu paman. Desain itu juga diperhatikan. Jadi biar apa ya paman? Temanya itu enggak nabrak paman. Tema body ini paman-pamanku semua sama pelek ini enggak nabrak.